Shalom, selamat malam teman-teman, kalian apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, diberkati dan siap untuk jadi berkat. God is good all the time. Oke, pertama-tama saya bersyukur tentu saja ya sama Tuhan Yesus yang luar biasa, sangat luar biasa. Amin. He's so good. Karena saya masih diberi kesempatan teman-teman saat ini bisa bikin video lagi dan sharing ke teman-teman, itu suatu kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Benar-benar saya rasakan saya masih ada saat ini. Thanks God. Jadi aku akan sharing ke teman-teman dari Markus, perjanjian baru ya, Markus pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Aku bacakan buat teman-teman. Jadi judulnya Markus 4 ini judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya juga yakin banyak dari teman-teman kalau ke gereja pasti sering dengar firman Tuhan ini ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 14 berkata seperti ini teman-teman. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan ke dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nolnya banyak. Jadi kita ada di bagian yang mana teman-teman? Dan di sini teman-teman, di Markus 4 ayat 14 ini menekankan bahwa penabur itu contoh penabur itu pendeta. Jadi pendeta di gereja, kita datang beribadah ya, kita datang beribadah dan kita duduk diam mendengar firman Tuhan. Jadi contoh pendeta adalah penabur firman Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang datang mendengar firman Tuhan itu yang ditaburkan kepada kita ya di saat kita datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita keluar tentu saja setelah ibadah, dan ibadah sudah selesai. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dengan firman yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta? Apakah kita sudah mendengar firman tersebut dan lupa? Setelah dengar firman Tuhan sudah nancap di otak, tapi setelah khotbah selesai, ibadah selesai, firman Tuhan yang ada di otak juga udah hilang, udah nggak tahu kemana, udah lupa ya. Dulu saya juga seperti ini. Kadang saya mengingatkan diri saya untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta atau pemberita firman, saya harus ingat dan saya harus catat di Alkitab bagian mana minggu ini, bagian mana minggu lalu, seperti itu ya teman-teman, supaya firman yang masuk ke dalam diri saya, yang diberitakan kepada saya, tidak lalu begitu saja ya, tapi benar-benar makan tempat di hati saya. Begitu juga dengan teman-teman. Saya berharap teman-teman juga orang-orang yang seperti ini ya, yang tidak yang mendengar firman Tuhan terus benar-benar menancapkan firman Tuhan itu dalam otak dan hati pikiran kita, dan kita mempelajari firman itu lebih dalam lagi. Dan selanjutnya ayatnya yang ke-16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau
penganiayaan. Karena firman itu mereka murtad. Jadi mereka tipe-tipe orang yang datang ke gereja dan dengar firman Tuhan, tapi setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka mengingat firman Tuhan tersebut, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang firman Tuhan tersebut, mereka ingat dan mereka taruh di otak mereka, di pikiran mereka. Akan tetapi beberapa waktu kemudian datanglah pencobaan, ya, sesuatu hal terjadi dalam hidup kita lupa tentang firman itu, teman-teman. Jadi kita sudah lupa tentang firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jadi pas Bapak Pendeta bilang biarlah firman ini makan tempat di hati dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu cuman bertahan berapa lama, terus kita sudah lupa karena ada masalah, ada godaan, atau ada sesuatu yang terjadi sehingga membuat kita lupa tentang firman itu sendiri. Ayatnya yang ke-18 seperti ini, teman-teman. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini juga, teman-teman, ini contoh yang paling banyak akhir-akhir ini aku lihat, ya. Aku lihat di Facebook banyak sekali anak-anak muda yang anak-anak muda Kristen, dan saya yakin dan percaya bahwa mereka juga ke gereja, tapi setelah ke gereja, habis foto-foto, datang ke gereja, foto bareng, terus ditaruh di sosial media. Setelah taruh di sosial media hari Minggu, statusnya baik-baik, ya, statusnya baik, fotonya bagus, ya, berbicara tentang kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari Seninnya berubah postingannya, ya, teman-teman. Sudah gambar fotonya sudah ada kayak tanduk 2 di kepala, terus kata-katanya sudah tidak benar. Nah, ini ciri-ciri orang yang ada di ayat 18. Saya berharap teman-teman bisa mengerti, ya. Ayat yang ke-20 ini adalah penguatan bagi orang-orang Kristen. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi orang yang datang beribadah dengan tekun, mendengarkan firman Tuhan, dan benar-benar menaruh firman Tuhan dalam hidupnya dan mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari sehingga ia berbuah kasih, memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak muda yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya berharap kita ada di ayat 20 ini, teman-teman. Kita datang ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, dan kita mengerti, kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Akan tetapi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman ada di ayat 15, 16, 17, 18, 19, kalau teman-teman masih merasa diri teman-teman itu ada di ayat-ayat itu, tenang, teman-teman. Teman-teman berarti punya waktu untuk lebih mengasah lagi dirinya teman-teman untuk menjadi orang atau menjadi pribadi yang lebih mengenal Kristus, tidak hanya datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan pulang lupa tentang firman Tuhan, apa yang disampaikan di gereja tadi. Saya berharap tidak seperti itu, ya. Kalaupun iya, jangan patah semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan menyerah, tetap belajar, tetap berdoa sama Tuhan. Oke, saya berharap renungan kali ini bisa menjadi renungan yang benar-benar bisa membuat kita lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan mau kita berbuat dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Kita tidak tahu hidup kita akan berakhir kapan. Kita tidak tahu, teman-teman. Saya ingat kemarin saya menyanyi satu lagu di gereja karena kemurahan Tuhan. Dan tadi pagi jam 4 saya bangun pagi itu jam 4 lebih, karena kan untuk mempersiapkan diri saya bekerja sepanjang hari, bersyukur tentunya sama Tuhan tentu saja terlebih dahulu. Dan tiba-tiba saya mendapat info ada salah satu bisa dibilang orang yang pernah membantu saya dalam proses untuk bekerja di Hong Kong, namanya Kak Jo. Dia dipanggil Tuhan. Saya merasa bahwa
saya sedih mendengarnya, dan saya juga merasa bahwa memang teman-teman, kita hidup di dunia ini waktunya singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil oke, kamu waktunya untuk pulang, sini pulang. Kita tidak tahu teman-teman. Pergunakan waktumu yang ada, yang Tuhan kasih ke kamu ini, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan waktu kita yang singkat ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan bilang kamu waktunya pulang. Jadikan waktu kita yang ada di dunia saat ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk memuliakan nama Tuhan, supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke teman-teman, jangan patah semangat, tetap belajar. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you all. God bless you all. God bless you.